5 tahun ke depan, corona itu nanti akan sama dengan virus flu biasa. Corona, corona, corona dari Cina. Gara-gara corona semua orang menjadi susah. Repot kalau begini terus. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahesitupu dalam program Kohelet Modern Channel. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap baik-baik saja ya. Di masa pandemi agak sedikit berisiko memang. Ya, ini di luar sedang hujan. Ya, menunggu hujan berhenti, kita bikin konten dulu. Ada hal yang ingin saya bahas hari ini, yaitu tentang pernyataan atau ungkapan Bapak Pendeta Daud Tony mengenai virus corona. Ya, seperti kita lihat di awal tadi, beliau mengatakan virus corona 5 tahun sampai 10 tahun ke depan akan menjadi seperti flu biasa. Namun supaya lebih jelas buktinya saya ingin tunjukkan saja. Ya, kurang lengkap kalau tidak melihat video aslinya. Seperti itu. Ini dia. 5 tahun ke depan, corona itu nanti akan sama dengan virus flu biasa. Sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun, karena semua akan terkena, bekas terkena atau bekas terpapar atau terpapar atau terpapar. Dan semua akan lolos dari seleksi alam. Jadi lulus dan lolosnya ini tergantung seleksi alam. Jadi seperti vaksin ya, Thomas ya. Iya, Pak. Vaksin itu kan virus yang dilemahkan, betul? Iya. Untuk disuntikkan, setelah itu untuk menghadapi supaya ada antibodi, betul? Betul, Pak. Ya. Jadi nanti 5 sampai 10 tahun ke depan tentang corona ini semua akan mengalami bekas terkena, bekas terpapar. Nah, itu 5 sampai 10 tahun ke depan. Wah. Iya, Pak. Tetapi virusnya tidak sedahsyat sekuat yang awal. Karena semua pernah terkena. Ngerti maksudnya, Thomas? Ngerti, Pak. Jadi semua akan pernah terkena semua. Jadi semua nanti akan ada namanya seleksi alam. Seleksi alam ya, Pak? Ya, waktu saya doa tuh petunjuk Tuhan itu. Oh, dahsyat ya. Nah, kenapa alasannya, Thomas? Ingat, tidak mungkin kita ngumpet terus selama 5 tahun tidak keluar mana-mana. Nanti kayak tikus ya, Pak? Iya. Jadi cari makan, ngumpet, setelah itu keluar, ketemu orang, kabur kan gitu. Iya, Pak. Jadi tidak mungkin kita akan sembunyi terus selama 5 tahun. Nah, yang tidak kena atau tidak pernah terpapar itu hanya orang tinggal di hutan, tidak ketemu orang. Jadi nanti 5 tahun ke depan itu, Thomas, ya, nanti akan mengalami pernah terkena. Jadi bekas terpapar atau terpapar itu nanti akan ada seleksi alam. Oke. Dan antibodi yang bisa menghadapi. Jadi jangan diributkan tentang vaksin. Iya, Pak, karena saat ini kan ribut orang vaksin ada hubungannya dengan chip 666 atau DNA iblis atau dengan akhir zaman, Pak. Sehingga banyak oknum yang bilang orang Kristen jangan divaksin gitu loh, Pak. Waktu saya doa minta petunjuk Tuhan, saya tidak dikasih tahu tentang vaksin. Gitu, Pak. Jadi tentang vaksin Tuhan tidak ngasih tahu. Tetapi semua akan terkena, bekas terkena
terpapar. Oke. Dan itu akan ada seleksi alam 5-10 tahun ke depan. 5-10 tahun ke depan, Pak. Berarti akan melewati sesi Itu akan ada namanya, corona ini akan jadi seperti virus flu burung. virus Setelah flu itu burung. tiba-tiba meredak, hilang, kan gitu. Iya, Pak. Nah, tetapi nanti corona ini menjadi kasusnya seperti flu biasa. Oh, begitu ya, Pak. Karena semua udah pada kena gitu. Nah, kalau Pak Dos sendiri akan divaksin nggak, Pak? Termasuk vaksin itu kan virus yang dilemahkan, betul? Betul, Pak. Nah, artinya kalau divaksin berarti pernah terkena, kan gitu. Betul? Betul, Pak. Betul? Betul, Pak. Atau yang ketularan. Kalau ketularan berarti terpapar, betul? Lulus, jadilah seleksi alam. Nah, artinya apa? Imunnya ada gitu loh. Iya, Pak. Nah, jadi 5-10 tahun ke depan itu akan terjadi seperti itu. Oke. Jadi Anda divaksin atau tidak divaksin, ini nanti akan ada seleksi alam. Jelas? Jelas, Pak. Dan waktu saya doa itu jelas sekali Tuhan memberi petunjuk. Jadi itu 5-10 tahun ke depan. Berarti tahun 2031 Tetapi baru selesai. itu nanti tidak sedahsyat yang sekarang. Ini menjadi seperti virus flu biasa. Flu biasa ya. Kenapa? Karena semua pernah kena atau terkena. Nah, kalau Pak Dato sendiri gimana, Pak? Akan divaksin nggak, Pak? Terima vaksin? Ya, kita berdoa dulu, Thomas. Gitu ya, Pak. Tapi saya pun akan mengalami seleksi alam juga. Gitu ya, Pak. Jelas? Jelas, Jadi Pak. ingat. Jadi ini pesan Tuhan untuk kita semua bahwa 5-10 tahun ke depan itu corona itu akan jadi sama seperti flu biasa. Haleluya. Kenapa jadi flu biasa, Thomas? Iya, Pak. Karena semua pernah kena. Jadi tidak sedahsyat yang awal gitu loh, Thomas. Iya, Pak. Nah, kondisi seperti ini nanti, ini tahun ini, Thomas, Ya. sampai tahun depan itu baru belajar normal. Tahun depan. Setelah corona ini teratasi, selesai, akan terjadi inflasi. Inflasi ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi tahun depan itu baru belajar normal. Tahun depan, Pak. Iya, itu Wow. belajar normal. Berarti sekarang belum normal ya. Sekarang New normal. New normal. Nah, tahun ini itu new normal. Ya. Tahun depan itu 2022 22 itu belajar normal. Sudah aman belum, Pak? Yang jelas masa depan corona itu 5 tahun ke depan. Itu akan jadi seperti flu biasa. Iya, Pak. Kenapa Thomas jadi flu biasa? Karena semua pernah kena atau terpapar. Jadi Anda divaksin atau tidak divaksin, semua akan ada seleksi alam. Yes. Nah, jadi tidak usah ngeributin vaksin atau tidak, karena semua nanti akan ada seleksi alam. Itu dia saudaraku, ya kurang lebih begitulah pernyataan beliau pada saat diwawancarai oleh Bapak Pendeta Thomas. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari pernyataan beliau. Yang pertama, virus corona itu akan menjadi seperti flu biasa begitu. Lalu vaksin belum mendapat jawaban pasti karena memang Tuhan belum berbicara, dan yang berikutnya adalah terjadinya inflasi seperti itu. Kalau saya sih berpendapat simpel ya. Kalau memang itu dari Tuhan pasti akan terjadi. Hanya saja yang perlu dijelaskan lebih detail adalah maksud dari corona akan menjadi
seperti flu biasa. Dan semua orang akan terjangkit atau terpapar begitu. Dan berarti termasuk saya dan termasuk juga Pak Daud. Yang tidak bisa kena corona katanya adalah orang yang tinggal di hutan. Seperti itu. Saya berpikir lagi, virus corona itu kan memang masuk melalui mulut atau hidung sehingga menyerang pernapasan dan termasuk paru-paru. Sedangkan flu biasa itu kan dia di hidung dan barangkali di tenggorokan. Jadi tidak sampai ke paru-paru. Atau mungkin saya yang kurang paham karena saya bukan orang medis. Barangkali saudara lebih paham, bisa mengisi tanggapan di kolom komentar. Ya, bagaimana menurut saudara kira-kira? Apakah pernyataan tersebut bisa diterima? Atau mungkin perlu dijabarkan lebih dalam sehingga orang tidak salah paham begitu maksud beliau. Ya, tapi saya percaya sih, ya suatu ketika corona itu bukan lagi menjadi virus yang berbahaya begitu. Karena manusia semakin hari semakin cerdas untuk menangani atau mengantisipasi setiap penyakit, termasuk virus. Ya, sekali lagi, kalau memang itu Tuhan yang beritahu kepada hambanya Pak Pendeta Daud, itu pasti akan terjadi. Tapi yang terpenting adalah mari antisipasi diri kita dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Yang saya khawatirkan adalah orang-orang yang rentan di rumah kita. Misalnya perempuan hamil, baby, orang tua yang punya penyakit bawaan. Jadi saya berharap semua kita dimanapun berada, antisipasi, sayangi keluarga kita, jangan sampai gara-gara hal sepele kita bawa virus ke rumah dan mereka terjangkit dan menghembuskan napas terakhir. Kalau kita yang punya imun tubuh kuat, saya pikir tak masalah. Tapi mereka yang rentan untuk terkena dan bisa mengalami hal yang lebih serius, itu kita harus jaga. Saya pikir ini saja yang saya bisa diskusikan kepada saudara, kiranya bermanfaat. Sekali lagi, silakan isi pendapat saudara di kolom komentar. Apakah saudara meyakini atau bagaimana pendapat saudara mengenai pernyataan Pak Daud Tony. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive